Halo guys, balik lagi dengan gua Toro the Storyteller. Kali ini gue yang bawain satu kasus yang menurut gua sangat menarik, yaitu adalah kasus pembunuhan dari Huang Na. Dan Huang Na ini sendiri merupakan anak berusia 8 tahun di mana dia diperkosa dan kemudian dibunuh. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik di Singapura besar-besaran pada waktu itu pada tahun 2004. Tapi gue lihat jujur, gue ada searching juga, belum ada YouTuber Indonesia yang bahas kasus ini. Mohon maaf ya kalau gue salah, nanti kalian boleh koreksi gue. Karena itu gue cukup tertarik untuk bawain kasus ini ke kalian. Oke, so let's the story begin. Oke, pertama gue akan cerita dulu mengenai profilnya si Huang Na ini. Huang Na sendiri itu merupakan, dia lahir di Putian, yaitu Fujian Province di Cina. Jadi dia asal dari Cina, lalu pada tahun 2003 ibunya tuh namanya Huang Suying, itu membawanya ke Singapura untuk belajar. Karena ya mungkin dia menganggap pendidikan di Singapura lebih baik, dan dia belajar di Cintai Primary School. Ya saat ini gue juga udah cek tentang sekolah ini di Google. Ternyata sekolah ini saat ini udah tutup, dan juga ada berita yang mengabarkan bahwa sekolah ini digabung dengan sekolah lain. Kalau kalian lihat juga dan kalian bisa lihat itu seperti ada penutup yang panjang ya di depan sekolahnya. Itu kondisi saat ini. Pada saat pembunuhan dia itu berusia 8 tahun pada tahun 2004. Jadi gue jujur sengaja juga posting video ini pada 26 September 2020 karena ulang tahunnya Huang Na itu adalah 26 September 1996. So, hari ini adalah hari ulang tahunnya Huang Na. Andai kata Huang Na waktu itu tidak meninggal pada usia 8 tahun, saat ini dia berusia 24 tahun. Ya, dan Huang Na sendiri cita-citanya itu adalah menjadi seorang dokter. Kenapa? Karena dia melihat, oh kayaknya ibu gua ini susah banget gitu. Jadi dia ingin mengangkat derajat ibunya lah gitu dengan menjadi dokter. Dan ibunya sendiri ini saat ini bolak-balik antara Singapura ke Fujian. Kenapa? Karena di Fujian ada saudaranya Hana ternyata. Saudaranya Huana yang masih usia 11 bulan. Oke, jadi untuk make long story short, jadi Huang Na ini ternyata adalah anak dari suami pertamanya. Jadi suami pertamanya ini waktu itu juga kerja di Singapura, tuh habis itu pas nyokapnya nyamperin suaminya ternyata ketahuan kalau suaminya tuh selingkuh. Dan nyokapnya minta cerai, divorce sama suaminya, lalu nyokapnya menikah lagi pada 2003, dan pada 2003 ini ternyata dia sudah mengandung pada saat itu, pada saat dia bawa Huang Na ke Singapura. Jadi ibunya suka bolak-balik nih antara ngurusin Huang Na di Singapura sama ngurusin anaknya sendiri yang masih, saat itu udah 2004 ya, jadi anaknya masih kecil, masih 11 bulan, lahir di Cina. So, Huang Na sendiri tuh dia tinggal di ruangan yang disewa di atas Pasir Panjang Pusat Grosir. Jadi pusat grosir Pasir Panjang di Singapura seperti ini gambarnya. Jadi dia seperti kalau gue lihat ya kayak seperti Mangga 2 gitu sebenarnya udah, tapi jualan khusus untuk sayur dan buah. Huang Na tinggal di tempat yang kecil ini, jadi kalau ibunya kerja di bawah, dia bisa tidur di atas gitu. Dan Huang Na ini dikenal teman-temannya sebagai orang yang mandiri. Dia biasanya bangun sendiri, terus habis itu dia jajan sendiri di food court, makan, terus berangkat sekolah sendiri. Terus itu masak juga biasanya buat dirinya sendiri, dan juga kadang dia bagi ke tetangga. Lalu mandinya di toilet umum. Dan kemudian dia biasanya suka main-main di balai sidang. Balai lelang, maaf. Balai lelang di dekat situlah, di dekat Pasir Panjang, di pusat grosir Pasir Panjang tersebut. Ya, oke, mungkin sampai situ aja background dari si Huang Na. Lalu kasus ini dimulai pada 27 September 2004. Yaitu kalau kalian tadi ingat ulang tahunnya tadi 26 September ya. Jadi ulang tahunnya 26 September. Besoknya, jadi ulang tahun ke-8 waktu itu Huang Na umur 8 tahun. Jadi habis ngerayain ulang tahunnya, besoknya tanggal 27 ya nyokapnya pergi balik lagi ke Cina, karena tadi saya bilang ngurusin adiknya yang masih kecil. Ya kalian kalau lihat kasus ini sebenarnya ini cukup gila juga. Kenapa gila? Karena kalian bayangin anak usia 8 tahun tanpa saudara-saudara yang ada di Singapura ditinggal sendirian di negeri orang. Lalu nyokapnya pergi ke negara asalnya. Ya biasanya kalau kita mungkin beberapa yang juga mungkin
lebih berada, biasanya suka ngirim anaknya biasanya kalau udah kuliah, tapi ini anaknya umur 8 SD ditinggal sendirian di negeri orang. Ini menurut saya sih cukup berani sekali ya. Dan kasus pada tanggal 10 September, mamahnya terima telepon dari telepon umum ya, dari telepon umum yang ada di Singapura, bahwa Wang Na ini telepon bilang, "Mah, mau minta beliin dong 2 hal," yaitu yang pertama adalah kamus bahasa Inggris yang digital, dan yang kedua dia minta beliin sandal. Dan percakapan ini berlangsung selama 6 menit, dan ini merupakan percakapan terakhir dengan Wang Na, dan Wang Na dimana terakhir kali terlihat hidup pada 10 September 2004. Pada tanggal 31 Oktober, secara singkat 31 Oktober karena 3 minggu setelahnya, 31 Oktober itu Wang Na ditemukan meninggal dalam kondisi yang sudah membusuk di kardus. Dan pelaku saat itu mengakui bahwa dia membunuh korban, dia mencekik korban dengan tangan kosong dengan dalih bermain petak umpet. Ya, so kasus lengkapnya adalah pada tanggal 10 Wang Na terakhir kali telepon, komunikasi. Nah, biasanya Wang Na ini tiap hari telepon mamahnya. Memang sudah disuruh seperti itu, tiap hari telepon mamahnya. Namun, habis 10, tanggal 11 tuh, kok dia nggak telepon sama sekali. Tanggal 12, nyokapnya habis itu buru-buru balik ke Singapura karena merasa ini, kok ada yang nggak beres ya, anak gue biasanya tiap hari telepon, tapi kali ini nggak ada telekomunikasi sama sekali. Tanggal 12 nyokapnya balik, 2 hari setelahnya, dan nyokapnya bener lihat ke flatnya bener-bener nggak ada orang. Wang Na nggak bisa ditemuin di mana-mana, cari orang nggak tahu, dan nyokapnya literally menyisir Singapura. Ya, menyisir semua Singapura. Dia kasih lihat fotonya ke orang-orang, tanya satu-satu ke food court, terus ke lokasi konstruksi. Bahkan nyokapnya sampai nyari di selokan-selokan di Singapura. Ya mungkin udah ada, gue juga ngerti sih kenapa waktu itu dia nyari ke selokan, mungkin juga ada feeling atau gimana, gue nggak tahu. Lalu pada tanggal 14 Oktober, 2 hari lagi setelahnya, kasus ini muncul di media dan waktu itu menjadi perhatian orang Singapura sana. Dan pada saat itu ada yang memberikan keterangan, yaitu adalah coffee shop, bahwa saat itu dia sempat bertemu dengan Wang Na, dan terus dia nanya, "Wang Na, kamu mau kemana?" gitu. Karena di saat itu dia lihat ada keanehan sedikit, yaitu Wang Na saat itu berjalan tidak memakai alas kaki. Jadi dia nanya, "Wang Na mau kemana? Kok kamu nggak pakai alas kaki?" Tapi saat itu Wang Na cuma senyum, habis itu Wang Na jalan terus. Ya, dan lalu ada juga kesaksian dari orang yang bekerja di Pasir Panjang Pasar Grosir itu, kalau dia terakhir kali lihat Wang Na tuh sekitar jam 1 di food court yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Cuman kesaksian seperti itu saja, tapi tidak ada bukti juga di mana saat itu ada Wang Na. Lalu nyokapnya terus cari sampai ke Gunung Bukit Timah. Gunung Bukit Timah sendiri ini merupakan tempat yang tertinggi, dataran paling tinggi yang ada di Singapura. Kenapa dia cari sampai ke situ? Ya seperti ini gambarnya. Karena saat itu ada sepupunya si Wang Na yang waktu itu katanya mimpi katanya, wah Wang Na ini kayaknya ada di gunung-gunung gitu deh, banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi nyokapnya tuh nyari sampai ke Gunung Timah ini. Nah nyokapnya sendiri nih heran, loh kenapa sih kok bisa sampai ada yang nyulik anak gua gitu, padahal gua miskin, terus tuh hidupnya gua juga baik-baik aja, gua nggak pernah nyinggung siapapun gitu, juga nggak ada musuh, kenapa anak gua bisa hilang gitu. Ya ini waktu itu ibunya sangat kebingungan ya. Area pencarian terus diperluas sampai ke Clementi, Geylang, Woodland, dan West Coast Park. Jadi kalau kalian tahu, Woodland tuh sebenarnya termasuk hampir jembatan penghubung yang menghubungkan antara Singapura dengan Malaysia. Jadi udah hampir sampai ke paling utaranya dari Singapura. Ya seperti ini area wilayah pencariannya waktu itu. Jadi mungkin di sekitar radius berapa kilometer dari terakhir kali Wang Na itu terlihat. Bahkan sampai ada orang tua umur 60 tahun yang menawarkan, bisnismen gitu, dia menawarkan $10.000 bagi siapapun yang bisa menemukan atau memberikan informasi tentang Wang Na. Dan juga ada orang lain yang menambahkan hadiah juga 5.000. Jadi total ada 15.000 hadiah bagi yang bisa menemukan atau memberi informasi di mana Wang Na. Tapi masih tidak ketemu. Lalu ada juga grup namanya Crime Library. Ya, saya juga lihat nih. Kemudian ya seperti ini grupnya di Facebook. Dan ini pamflet juga yang mereka tampilkan tentang si Wang Na. Seperti ini, jadi mereka kasih fotonya, terus kasih juga deskripsinya seperti apa, lalu nomor kontak yang bisa dihubungin apabila ada yang sudah melihat si Wang Na. Lalu cafe shop owner
juga membantu dalam pencarian ini gitu. Mereka pasang fotonya Huang Na di toko-toko mereka juga. Nah, kenapa sampai bisa menggerakkan satu Singapura gitu untuk mencari satu anak hilang? Karena ya mereka cukup tersentuh gitu. Mereka ngelihat nyokapnya Huang Na nih kayak benar-benar kayak saya terpukul gitu loh. Dia bawa mainan, bawa pakaiannya Huang Na, bawa fotonya Huang Na, satu-satu orang ditanyain ke stranger gitu, ke orang asing ditanyain. Terus nanyanya tuh sambil nangis gitu, terus itu sambil manggil-manggil Huang Na gitu. Jadi kayaknya cukup miris gitu ya, terus itu ya ini menyentuh hati publik Singapura sehingga saat itu pencarian besar-besaran dilakukan ya. Bahkan ada perusahaan company dari taksi itu dia pasang foto Huang Na di depan sama di belakangnya, jadi pada saat taksi ini muter di Singapura itu semua orang informasi ini bisa lebih tersebar lagi. Jadi lalu pada tanggal, ya kalian bisa lihat ya di kalender sini, 14 diumumin di media, lalu pencarian besar-besaran satu Singapura dilakukan 15 sampai 20. Jadi di 1 minggu dilakukan pencarian. Lalu pada tanggal 21-nya, polisi rilis foto namanya adalah Tuk Leng Ho. Seperti ini fotonya. Dia merupakan keturunan Malaysia. Usia 22 tahun. Kenapa ditanya? Kenapa dia dicari? Karena dia menghilang 2 kali dari interview polisi. Si Tuk Leng Ho ini sebenarnya dia memberikan kesaksian yang cukup membantu ke polisi. Dia bilang, dia terakhir kali lihat Huang Na, tapi Huang Na tuh diculik oleh 4 orang, oleh anggota gangster pada 10 Oktober yang kemarin yang lewat. Dia lihat nih, Huang Na tuh diculik. Lalu, tapi pada saat diinterogasi, terus polisi mau pasangin lie detector, dia bilang, Pak bentar Pak, saya mau ke WC. Pas ke WC dia lari menghilang. Dan dia menghilangnya kemana? Dia balik ke Woodlands. Jadi, tadi saya bilang ada 2 jembatan penghubung antara Singapura dengan Malaysia. Jadi, ada di bagian atas dan bagian barat. Bagian atas namanya tuh Woodland Causeway, dan bagian barat namanya Second Link Bridge. Dia kabur lewat utara balik lagi ke negaranya, ke Malaysia, sehingga ya makin susah lah dicari oleh polisi. Dan si Tuk ini juga orang yang terakhir terlihat bersama Huang Na. Dan Tuk ini sebenarnya dilihat sama orang ini adalah orang yang baik gitu, karena dia suka traktir Huang Na. Terus habis itu si bocah ini juga suka diajak naik motornya gitu, suka diboncengin motor. Nyokapnya Huang Na sampai tidak percaya bahwa Tuk ini biasanya suka dipanggil susu atau artinya paman gitu sama si Huang Na, itu bisa bersikap jahat terhadap Huang Na. Jadi nyokapnya sendiri kayak membela Tuk gitu. Nggak mungkin lah dia yang lakukan seperti ini gitu. Dia lihat, aduh ini anak nih kayak baik banget gitu loh. Suka bercanda, masa berani jahatin Huang Na. So dalam pelariannya ini, karena si Tuknya nggak bisa dihubungin, jadi biasa media akan mengejar anggota keluarga yang lain. Jadi papahnya Tuk nih bilang, katanya, oh ya wajarlah si Tuk kabur gitu loh. Wajarlah anak gua kabur. Jadi ayahnya si Tuk nih adalah penjual kue tiaw ya. Penjual kue tiaw yang ada di Malaysia. Dia bilang, nggak mungkin lah dia nyulik anak cewek ini gitu. Si Tuk nih lari itu cuman karena polisi menekan dia dalam investigasi gitu. Dan, oh ya si Tuk ini sudah punya istri ya. Istrinya orang Indonesia namanya adalah Luo Yi. Orang Indonesia namanya Luo Yi, dan dia juga bilang katanya pada saat di Johor itu di Singapura, si Tuk tuh bilang ke istrinya kalau gue lihat loh ada yang menculik si Huang Na gitu. Karena itu si istrinya juga memberikan kesaksian seperti itu kepada polisi dan kepada media. Lalu saudaranya Tuk, jadi Tuk nih punya beberapa saudaranya sendiri juga bilang, gak mungkin lah si Tuk yang ini, si Tuk tuh pemalu gitu, dia pinjem uang gak berani, terus dia juga nggak bisa berantem, nggak mungkin lah dia berani menculik anak-anak gitu. Seperti itulah kesaksian saudara-saudaranya. Dan kalau kalian lihat juga 9 hari setelah pelariannya, Tuk menyerahkan dirinya ke Penang. Dan pada tanggal 30 ini kemudian dibawa balik ke Singapura untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa dia tiba-tiba menyerahkan diri? Karena dia bilang, gue hidup di Malaysia nggak tenang lah, gue hidup dalam pelarian. Dia bilang, maksudnya hari gue cuma kangen sama anak gue doang gitu loh. Gue mau lihat anak gue tahu deh nih, gue simpati lah sama nyonya Suliang, sama nyokapnya Huang Na.
gue simpati lah sama nyokapnya, tapi gue juga nggak tahu gitu kenapa gitu loh terjadi ini. Dan gue perlakuan Huang Na tuh seperti anak gue sendiri gitu loh, karena gue sendiri juga punya anak gitu. Tapi pada tanggal 31 Oktober, yaitu besoknya, polisi menemukan mayat Huang Na di Telok Blang Hill Park. Polisi menemukan mayatnya ditemukan dalam sebuah kardus seperti yang kalian bisa lihat di gambar. Huang Na sendiri tuh tingginya tuh saat itu adalah 1,2 meter. Ya, kardus ini ukurannya tuh 50 kali 40 kali 30. Ya, kalian bisa bayangin ya. Jadi Huang Na saat itu ya dipaksa kayak ya tekuk gitu agar mau dimasukin ke kardus. Jadi besokan harinya pada tanggal 1 November, jadi 30 si Tuk balik, 31 si mayatnya Huang Na ditemukan, dan ternyata besoknya lagi 1 November si Tuk ini ditangkap. Ya, karena taman ini hanya 15 menit dari tempat tinggalnya Tuk, dan juga ditemukan tanda perlawanan di gudang yang ada di pusat grosir tersebut. Dan juga kardusnya ini adalah kardus dari tempatnya bekerja. Ya, habis ditangkap pada 1 November. Lalu pada tanggal 5 November dilakukan reka ulang kejadian, yaitu di gudang pusat grosirnya ya. Kalian bisa lihat dia kayak dipakaikan baju hazmat waktu itu pada saat melakukan reka kejadian di gudang di situ. 8 November Huang Na ini dimakamkan, dihadiri oleh ribuan orang. Ya, kalian kalau lihat Huang Na ini nggak langsung dimakamin, jadi begitu ditemukan. Jadi walaupun ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, Huang Na ini tetap dilakukan otopsi dulu ya, karena butuh bukti-bukti forensik gitu dari mayatnya Huang Na. Jadi polisi lakukan penyelidikan selama 1 minggu. Setelah itu Huang Na ini dimakamkan, dihadiri oleh ribuan orang. Kalian bisa lihat, jadi ditaruh di seperti mobil. Jadi mayatnya ditaruh di situ, lalu orang-orang pada bawa snack favoritnya dia, pada bawa permen-permen, dan juga banyak bawa Hello Kitty, karena saat itu Huang Na sukanya Hello Kitty. Ya, jadi ini seperti parade panjang diikuti ribuan orang ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Huang Na, yaitu seperti West Coast Market, ke playgroundnya dia, lalu ke Jintan Primary School, sekolahannya dia yang sering dia kunjungi. Ya, dan saat ini ayah tirinya justru yang menghadiri pemakamannya. Kalau kalian ingat, jadi lalu kemana ayah dan ibu aslinya? Seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi ayah dan ibu aslinya ini ternyata terkena kasus juga di Singapura. Jadi ayahnya pernah tertangkap bekerja ilegal di Singapura dan dia dideportasi balik ke Fujian, ke Cina. Dan ibunya tuh juga pernah ketahuan juga bekerja di packing sayuran di pusat grosir itu pada tahun 1999. Dan ibunya juga ketahuan kalau dia overstaying visanya dia. Jadi visanya mungkin visa buat berkunjung, tapi ternyata di overstay gitu buat bekerja gitu. Dan itu tidak boleh ya. Dan kemudian dia masuk lagi ke Singapura tuh sebenarnya secara ilegal. Dan karena kasus ini diangkat, latar belakang ibunya diselidikin dan akhirnya ketahuan akan hal ini. Jadi yang menghadiri pemakaman adalah ayah tirinya. Dan pada akhir November, ibunya balik juga ke Fujian sambil membawa abunya si Huang Na. Oke, saat ini pemakaman Huang Na semuanya sudah selesai dan sekarang tinggal kasus pengadilan yang harus dijalanin oleh si Tuk. Kasus pengadilannya cukup seru dan cukup panjang ya, sampai 2 tahun. Jadi ayahnya Tuk tadi yang penjual kue tiaw ternyata ya mungkin cukup berada juga ya. Jadi ayahnya dan ibunya nih menyewa namanya Subas Ananda. Ya, ini fotonya. Ayah ibunya dan juga pengacaranya. Subas Ananda ini merupakan pengacara kriminal yang paling terkenal di Singapura. Jadi kasusnya sebenarnya banyak dimenangkan oleh si pengacara ini. Waktu itu karena kasus ini cukup menyita perhatian publik, jadi kalian bisa lihat di Supreme Court, pengadilan tinggi yang dari Singapura, banyak orang yang ngantri buat lihat persidangan ini. So, persidangan pun dimulai. Jadi dihadirkan saksi. Jadi ada teman tersangka. Jadi teman tersangkanya nih, temannya si Tuk bilang, gua lihat loh sekitar jam 1 pada hari itu, pada tanggal 10 Oktober 2004, si Tuk ini lagi main loh lagi bawa anak kecil. Dia nggak bilang itu Huang Na, lagi bawa sama anak kecil, dan dia juga bawa sekantong mango. Dan kemudian padahal waktu itu adalah hari Minggu. Kalian kalau lihat
Juga di kalender yang tadi saya sudah tampilkan sebelumnya, tanggal 10 Oktober itu hari kematiannya itu adalah hari Minggu. Tapi itu terlihat kayak masuk kantor gitu, padahal kan itu hari Minggu gitu. Ternyata pada 1.40 ternyata si Huang Na ini diajak main petak umpet di gudang di pasar grosir tersebut, dan dia juga nawarin Huang Na untuk makan mangga yang dibawa. Dan hasil otopsi juga menguatkan hal ini. Dia bilang pada mayatnya si Huang Na ditemukan sisa mangga di perutnya Huang Na. Ya, lalu pada saat jadi udah main, terus itu dikasih mangga, terus habis itu Huang Na tuh diikat dan saat itu diperkosa. Lalu untuk menutupi perbuatannya ini, kemudian Huang Na dibunuh, yaitu dengan cara dia diikat dengan tali rafia, kemudian dicekik, ya, dan ditutup hidungnya selama 2 menit. Dan lebih sadisnya lagi, untuk memastikan si Huang Na ini meninggal, dia sampai menendang dan menginjak si Huang Na, ya, untuk memastikan dia benar-benar meninggal si Huang Na. Setelah itu dia packing Huang Na ke dalam kardus yang tersebut, ditutupi oleh 7 lapis plastik. Ceritanya agak miris. Ya, lalu karena hari masih siang, tadi saya cerita ya, misalkan dia 1.40 diajak main, kemudian mungkin dilakukan pembunuhan seperti itu, mungkin sekitar jam 2-an. Karena hari masih siang, jadi dia kayak mencurigakan banget gitu kalau dia bawa kardus gede gitu ya pas siang, padahal hari Minggu lagi. Dia bawa siang kemana-mana gitu, kardusnya dibawa, kayak mencurigakan. Jadi dia tinggal di tempat itu selama 3 jam sampai 5.30. Bayangin dia tinggal 50 sampai sama mayatnya. Habis itu dia pinjam dia ke bawah. Jadi kan tadi kan gudang, terus habis itu di bawahnya kan ada pusat grosir. Dia pinjam motor sama temannya yang kerja di situ. Oke, dia pinjam motor 5.30, dia balik ke rumah. Dia nonton TV santai-santai gitu di rumahnya dia. Dan pada jam 8 malam dia balik lagi ke lokasi. Dia ngambil boxnya, terus itu dibuang ke taman di dekat rumahnya, yang tadi saya bilang 15 menit dari rumahnya. Dan jam 9 malam dia mengembalikan lagi motornya ke rumah temannya. Lalu kesaksian lagi dari tim forensik bilang tape yang ada di gudang, adhesive tape, jadi lakban yang ada di gudang itu, dan juga yang ada di kardus itu ternyata memiliki sidik jarinya si Tuk. Jadi sidik jarinya ada di situ. Dan juga ada ratusan serat kain dari Huang Na dan si Tuk yang ditemukan di gudang tersebut. Dan kemudian kesaksian dari tim forensik. Jadi tim forensik bilang ada adhesive tape, ada lakban yang ditemukan di gudang. Dan juga ternyata sama juga ditemukan di kardus yang tempat Hana tadi ditemukan. Dan ternyata ada sidik jarinya Tuk di situ. Jadi Tuk sudah pasti pelakunya. Dan juga bukti kedua adalah ada ratusan serat kain. Jadi serat kain yang dipakai oleh si Tuk dan Huang Na itu ditemukan juga di gudang. Dan kemudian Tuk lakukan pembelaan seperti ini. Jadi ini kronologi versinya si Tuk ya. Jadi Tuk bilang oke, benar. Pada saat itu gue ada di situ dan juga gue lakukan perbuatan itu. Tapi sebenarnya gue nggak mau bunuh dia. Jadi seperti ini kejadiannya. Dia bilang dia saat itu sedang main petak umpet dengan Hana. Sampai sini sama ya. Tapi ini bedanya adalah dia bilang ini adalah petak umpet yang spesial. Spesialnya di mana? Jadi dia bilang Huang Na saat itu adalah dia tangannya diikat. Jadi tangan dan kakinya diikat. Terus habis itu lampunya dimatiin. Dia bilang sama Hana, oke, Huang Na, kalau kamu bisa bebasin dari tali itu sama dari bebasin tali di tangan, tali di kaki, itu habis itu kamu nyalain lampu, aku kalah. Katanya situ gitu. Oke, habis itu main. Ternyata pada saat lampu dimatikan, versinya Tuk nih ya, udah itu katanya dia mendengar suara buk, suara keras gitu. Jadi suara benturan keras. Kemudian dia cepet-cepet nyalain lampu. Dan saat itu dia lihat katanya Huang Na tuh katanya mungkin bangun, terjatuh, menabrak sesuatu. Dan kemudian Huang Na tuh kayak kejang gitu loh. Kayak kejang, dari mulutnya keluar darah, dan dia ngelihatnya tuh kayaknya tersiksa banget nih kayaknya. Jadi dikiranya kayak ini kali ya, jadi kayaknya Huang Na nih kayak seolah
kayak menderita banget gitu pada waktu itu. Jadi dia memutuskan untuk yaudah daripada Huang Na tersiksa, mendingan gue bunuh aja sekalian. Aduh, ini menurut gue nggak tahu, ini Tuk nih kayak kebanyakan nonton film zombie kali ya. Jadi kayak seolah-olah kayak udah kegigit zombie, habis itu ya udahlah daripada berubah jadi zombie mendingan gue bunuh aja lah sekalian. Jadi dikiranya Huang Na nih kayak zombie kali ya. Jadi karena jatuh parah tuh, habis itu kayaknya ngeliat Huang Na tersiksa banget, udahlah gue bunuh aja sekalian biar mengakhiri penderitaannya si Huang Na seolah-olah pada saat itu. Ya, jadi dia bilang, ini sadis sih menurut gue. Jadi ya ini kalian boleh skip bagian ini kalau nggak mau dengar. Dia bilang dia pukul belakang kepalanya Huang Na 3 kali, dan juga dia katanya injak lehernya si Huang Na sampai 3 kali. Ya, sampai Huang Na mati. Terus habis itu dia ditelanjangin. Habis itu dia bilang katanya tuh dia dilecehkan biar seolah-olah menguatkan kesaksiannya dia yang tadi saya katakan di awal, seolah-olah dia bercerita kalau ada 4 anggota geng yang katanya menculik Huang Na. Jadi seolah-olah nih Huang Na nih di sexually assault gitu, dan untuk menguatkan kecerdasannya dia benar-benar sexually assault si Hana, dan kemudian dia gunting baju anaknya juga biar seolah-olah nih ceritanya nih makin real gitu. Ya menurut gue sih udah crazy banget sih ini. Setelah kronologi ini kemudian ada kesaksian juga dari temannya Tuk bilang dia pernah lihat, padahal si Tuk ini sebenarnya tuh nggak kayak juga yang dideskripsikan oleh keluarganya. Yang tadi dibilang Tuknya ini pemalu lah, nggak berani ngapa-ngapain lah, bahwa dia temannya bilang katanya dia pernah lihat Tuk tuh sebenarnya memarahi si Huang Na pada waktu itu. Setidaknya sekali ya, berarti lebih dari sekali, setidaknya 1 kali pasti pernah. Dan bosnya Tuk juga pernah bilang katanya dia pernah lihat Huang Na tuh tangannya tuh waktu itu memar, dan dia waktu itu menegur si Tuk gitu, karena memang Tuk doang yang paling dekat sama si Huang Na. Dan kemudian nyokapnya Huang Na yang tadi membela si Tuk, dia juga mikir, iya juga ya, katanya dia pernah melihat bahwa si Tuk ini sekali kehilangan kendali di depan Huang Na. Jadi dia kehilangan kendali, jadi waktu itu mereka ternyata nyokapnya si Tuk nyokapnya si Huang Na dan si Tuknya ternyata pernah share flat. Jadi share tempat tinggal tuh pernah, tapi sekarang udah pisah ya. Ternyata dulu pernah share flat, dan pada waktu itu mereka tuh sama-sama pergi menangkap kepiting gitu. Jadi ke pantai nyari kepiting, dan saat itu dia ngelihat si Tuk ini marah ke Huang Na, nggak tahu permasalahannya apa, dan bahkan si Tuk sampai mukul anak kecil ini. Oke, jadi kenapa bisa ketemu si Tuk? Jadi sebenarnya waktu itu pas baru pertama, tadi kan istrinya cerai, terus habis itu istrinya kemudian dikasih tahu caranya gimana biar bisa si mamahnya si Tuk ini mamahnya si Huang Na dikasih tahu temannya bagaimana caranya balik lagi ke Singapura secara ilegal, yaitu pada tahun 2003 tersebut. Yaitu ya dia dengan cara fingerprintnya, padahal fingerprintnya sebenarnya kan udah tercatat ya di imigrasinya ya, cuman fingerprintnya waktu itu dirusak, dan waktu itu dia bayar agen lagi buat masuk, bukan agen sih sebenarnya, ini kayak lebih ke traffic, penyeludup orang gitu ke Singapura gitu. Dia bayar $8.000 buat nyeludupin dirinya dan Huang Na pada tahun 2003 waktu itu ke Singapura. Dan pada saat pertama kali 2003 itu ketemu ke Singapura lagi, dan itu pertama kalinya mereka bertemu dengan si Tuk ini. Nah, kemudian ini sidangnya masih berlanjut lagi, dan kemudian ada lagi nih pembelanya si Tuk. Jadi pengacaranya tadi tuh dia menghadirkan si psychiatrist. Jadi ini untuk ahli kayak semacam psikologi gitu. Jadi dia bilang katanya si Tuk ini itu dibuktikan bahwa dia mengidap namanya skizofrenia. Itu adalah kayak gangguan kejiwaan gitu. Jadi membuat orang tuh sering berkhayal sendiri gitu. Jadi ini adalah contoh. Jadi misalkan ini ada pelukis yang mengalami sindrom ini. Jadi skizofrenia. Jadi kayak beberapa saat tuh kayak suka kehilangan emosinya. Jadi beberapa itu juga kehilangan kayak suka berhalusinasi. Jadi ini contoh, dia pertama kali dia bisa melukis kucing yang sama nih, ada kucing di depan dia lukis kucing yang pertama, lalu berikutnya dia lukis kucing lagi. Lalu pada saat yang gawat, makin lama penyakit ini makin memburuk gitu, dan makin lama si kucing ini kayak makin nggak jelas gitu sebenarnya apa sih yang dilukis soal itu gitu. Katanya si
Tuk ini juga katanya udah pernah ke orang pintar gitu, ya kayak semacam dukun gitu ya, semacam dukun di Malaysia waktu itu sampai 2 kali untuk berobat. Dan Ibu Tuk juga bilang, Ibu Tuk ini mendukung apa namanya. Jadi memang pada saat itu ya sepertinya satu-satunya cara untuk membebaskan si Tuk adalah bahwa si Tuk ini harus diakui kalau dia kayak menderita gangguan jiwa gitu. Jadi karena itu dia seolah-olah dianggap kayak gak bisa bertanggung jawab nih atas perbuatan yang sudah dilakukan gitu. Ya, jadi ibunya Tuk nih juga bilang, ya Tuk nih katanya kalau di rumah nih juga pas balik ke rumah gitu di Malaysia kadang suka senyum-senyum sendiri. Terus katanya juga ada roh yang katanya suka ngikutin si Tuk gitu. Jadi apa? Jadi untuk memperkuat kesaksian bahwa si Tuk nih memang crazy gitu, memang sakit dan tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya gitu. Tapi jaksa penuntut umum bilang lagi, ini nggak mungkin dia sakit gitu, karena kejahatan ini dilakukan dengan sangat rapi gitu. Nggak mungkin orang yang sakit tuh bisa melakukan hal sampai seperti ini gitu. Dan biasanya juga ada gejala apa gitu yang ditunjukkan sebelumnya, tapi ternyata Tuk tidak menunjukkan hal itu. Dan for your info, ternyata IQ-nya Tuk tuh ternyata 76. Hanya 76. Dan ternyata orang yang namanya mentally retarded itu ternyata IQ-nya harus di bawah 70. Jadi sebenarnya IQ-nya dia 76 tuh sebenarnya ya masih oke gitu. Dan kemudian ya tadi proses tadi 2004 ya, 2004 sidang terus 1 tahun kemudian ya. 1 tahun kemudian akhirnya diputuskan bahwa 26 Agustus diputuskan bahwa si Tuk tuh adalah bersalah dan harus dijatuhi hukuman gantung. Lalu pada Januari 2006 si Tuk ini mengajukan banding, dan pada saat ini sebenarnya sempat terjadi perdebatan antara jadi gini, ada 3 juri ya. Juri kalau di Indonesia mungkin sebutnya hakim. Ada 3 hakim yang ada di mengadili kasus Tuk pada waktu itu. Jadi 2 hakim tuh setuju kalau si Tuk ini bersalah dan harus dihukum, dan 1 hakim tuh membela tidak setuju kalau dia dijatuhi hukuman mati. Cuman karena ya ini kayak 2-1 gitu ya, si hakim ini kalah, jadi si Tuk tetap dijatuhi hukuman mati. Kemudian pas udah putusan ini, kemudian anggota keluarga dan juga saudara-saudaranya sempat mengumpulkan 35.000 tanda tangan atau untuk petisi untuk menggoyang keputusan ini. Jadi di Singapura memang ada kebijakan seperti itu. Pada saat lu diputusin, lu bisa ngajuin petisi, lalu yang bisa ngebatalin itu adalah presiden. Dan mereka ngajuin banding lagi ke presiden, tapi ternyata juga ditolak oleh presiden pada waktu itu. Sehingga pada 3 November 2006, Tuk digantung. Dan tapi sebelum digantung, atas permintaannya sendiri, dia minta 1 kali foto session. Ya ini seperti ini foto sessionnya dia yang terakhir. Dia dibawain oleh jas oleh keluarganya. Dia lakukan foto session 1 hari sebelum dia digantung. Oke, mungkin sampai situ. Dan ya ini sebenarnya ada aftermath-nya ya. Jadi aftermath ya, kejadian setelahnya. Jadi ini separuh gosip ya, nggak bisa dibuktikan kebenarannya juga. Jadi ada gosipnya tuh sebenarnya waktu itu kan pas Huang Na dilakukan pencarian besar-besaran, banyak donasi gitu. Jadi katanya ada rumor buruk lah, katanya ibunya nih memanfaatkan donasinya dan sebagainya gitu ya. Namanya juga ya manusia ya, jadi orang udah susah aja kadang masih digosipin ya. Ya di Indonesia juga kadang kayak gitu, orang udah susah masih digosipin. Tapi kalau kita lihat fakta-fakta sebelumnya, kayak misalkan ibunya beneran serius nyari sampai nangis-nangis gitu, sampai manggil-manggil namanya, saya rasa sih ya ini cuman gosip belaka ya. Dan ibunya next kemudian balik ke Futian, ke Cinanya lagi, lalu abunya Huang Na dikubur dekat rumahnya mereka, dan mereka melanjutkan hidup. Mereka besarin anak tadi ya, anak yang satunya lagi yang masih kecil itu. Dan dikabarkan juga bahwa ibunya Huang Na ini mempunyai 2 anak lagi. Lalu mereka pergi juga ke Guangzhou dan Shenzhen ya. Jadi kalau kalian tahu juga di Guangzhou dan Shenzhen ini juga banyak pusat grosir gitu, pusat bisnis juga yang ada di Cina gitu. Mereka coba cari peluang bisnis baru. Pada tahun 2007, Jack Neo, ini merupakan produser asal Singapura, dia juga tahu kasus ini, dan kemudian dia minta izin kepada keluarga untuk mengangkat kasus Huang Na ini dalam bentuk film. Cuman hal ini ditolak oleh keluarga. Dan pada tahun 2009,
dikabarkan bahwa Ibu Huang Na ini sudah menjalankan bisnis distribusi sepatu yang cukup besar di Taiwan. Dan kisahnya berakhir sampai di sini. Ya, so gimana tanggapan kalian? Jujur kalau dari gue sangat miris ya. Jadi kalau mungkin kalian nanti juga mungkin akan punya anak, dan apalagi anak jenis kelamin anak kalian nanti juga akan cewek, mungkin bagi yang belum punya anak mungkin juga bisa ngerasain bahwa ini kasus ini sebenarnya sangat tidak wajar dan sangat abnormal. Ya, tapi ya masih bisa terjadi. Karena itu kita harus waspada, dan ya kita harus tetap doa lah tiap hari dan juga waspada. Oke, mungkin sampai situ. Kalau kalian tertarik dengan kasus ini dan kalian ingin dengar lebih banyak lagi, please subscribe, aktifin lonceng notifikasinya. Kalian boleh like video ini dan juga komen di bawah kasus apa yang kalian ingin gue bawain juga untuk kasus-kasus berikutnya. Oke, see you in the next case. Bye-bye.